Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitendra Ali, kelas A IHK PPKN Angkatan 2020 semester 2. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menyelesaikan UAS MKWU Bahasa Indonesia. Jadi, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama adalah, suatu ketika Anda sedang berada di sebuah tempat wisata. Saat itu, seorang wisatawan asing mengajak Anda berbicara. Kemampuan Anda berbahasa asing tidak begitu bagus. Apa yang akan Anda lakukan? Menjelaskan dalam bahasa Indonesia atau berusaha menjelaskan dalam bahasa asing meskipun tidak terlalu fasih? Nah, jadi sesuai narasi yang ada di pertanyaan ini, yang pertama, kemampuan berbahasa Inggris saya tidak begitu bagus. Bukan berarti saya tidak tahu. Saya tahu, cuman tidak begitu fasih, tidak begitu bagus. Jadi, ketika dia berbicara kepada saya akan menanyakan dulu, apakah dia bisa berbahasa Indonesia. Misalnya seperti, sorry sir, can you speak bahasa? Nah, ketika dia bisa menjelaskan, maka kita akan berbicara lancar. Kemudian kalau memang pun dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, kalau dia hanya menanyakan tempat atau di mana, kita bisa menjawabnya dengan gampang. Tapi kalau dia sudah berbicara dengan yang panjang lebar, itu kita harus menjelaskan juga dengan bahasa Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, bahasa Indonesia sekarang kan sudah masuk ke dalam daftar bahasa internasional. Jadi ketika ini dia datang ke Indonesia, wisatawan ini datang ke Indonesia, maka dia yang wajib mempelajari bahasa kita, bukan kita yang mempelajari bahasa dia. Seperti itu. Jadi dia yang harus menyesuaikan tempat di mana dia berada. Jadi kenapa seperti itu? Ya, supaya kita membelajarkan bahasa Indonesia ini kepada wisatawan asing, seperti itu. Misalnya juga ketika contoh saya ingin mengatakan kamu kepadanya, kalau saya hanya mengatakan kamu, dia tidak akan paham. Tapi kalau kamu dan menunjuk ke dia itu, maka dia akan tahu bahwa kamu itu artinya itu dia, seperti itu. Jadi itu mungkin jawaban dari saya. Baik, selanjutnya kita pindah ke nomor 2. Anda diminta untuk membawakan sebuah pidato. Tema apa yang Anda akan pilih dan mengapa Anda memilih tema tersebut? Nah, jadi ketika saya dihadapkan untuk membawakan sebuah pidato, saya akan memilih temanya Pancasila. Mengapa saya memilih tema Pancasila? Yang pertama, memang jurusan saya PPKN, jadi ketika saya menyampaikan pidato, orang itu akan percaya dan yakin dengan apa yang saya sampaikan. Ketika saya membawakan pidato yang di luar dari keahlian saya, itu mungkin bisa diterima, tapi harus dipastikan dulu saya mengerti apa yang saya bawakan dan orang juga mengerti. Tapi ketika dengan saya membawakan dengan tema Pancasila, nah sudah pasti saya paham dan orang pun bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi karena mereka merasa itu basic saya, jadi ketika saya menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan Pancasila, maka mereka akan percaya dan paham dengan apa yang saya bacakan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Menurut Anda, apakah penting seorang pembicara memperhatikan gaya bahasa yang digunakan? Mengapa? Nah, tentu gaya bahasa ini sangat penting untuk seorang pembicara. Mengapa demikian? Karena gaya bahasa itu menentukan kemana arah atau suasana pembicaraan kita. Misalnya ketika pembicaraan resmi, maka kita akan dibawa, pendengar itu akan dibawa untuk ke suasana yang lebih formal, lebih serius. Nah, ketika ke pembicaraan yang tidak resmi, nah itu akan lebih rileks, lebih santai, tapi tetap efektif. Jadi penggunaan gaya bahasa ini menentukan diksi. Nah, di situ itu penggunaan gaya bahasa ini sangat penting untuk membawa pendengar atau yang mendengarkan si pembicara ini itu akan terbawa dengan apa yang disampaikan, seperti itu, dan akan mengerti dengan apa yang disampaikan dengan kata-kata ilmiahnya, kata-kata yang mungkin baru orang dengar, itu bisa membuat orang tertarik mendengar pembicara tersebut. Jadi gaya bahasa ini sangat penting untuk seorang pembicara. Oke, kita masuk ke nomor 4. Di usia Anda saat ini, apa yang ingin Anda capai 10 tahun lagi? Ceritakan. Jadi untuk 10 tahun ke depan itu saya berharap pertama saya diberikan kesuksesan, yaitu agar nantinya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan basic saya. Misalnya saya seorang sarjana S1 pendidikan Pancasila, jadi
minimal saya akan menjadi guru PPKN di salah satu sekolah, entah SMP, SMA. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya harap juga saya bisa melanjutkan S2. Nah, S2 itu mungkin saya bisa menjadi dosen PPKN. Jadi lapangan kerja saya akan lebih luas karena guru PPKN itu terpakai di semua bidang. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menaikkan haji kedua orang tua saya bersama saya sekaligus dan keluarga. Dan yang keempat itu membangun rumah tangga. Jadi ketika semua target-target saya yang sudah tercapai, ketika saya sudah punya pekerjaan, sudah punya uang, sudah selesai melaksanakan kewajiban saya kepada orang tua saya, nah akhirnya saya akan memilih untuk berkeluarga, seperti itu, mencari pasangan dan hidup bahagia dan menjalani hidup saya sehari-hari. Mungkin hanya itu harapan saya untuk 10 tahun ke depan. Pertanyaan nomor 5 yang terakhir, kalau Anda diberi kesempatan untuk bisa menjadi seorang penulis andal, Anda akan memilih menjadi penulis fiksi atau non-fiksi. Mengapa? Nah, jadi kalau saya diperhadapkan untuk menjadi seorang penulis andal, saya memilih untuk menjadi penulis buku fiksi. Kenapa demikian? Karena menurut saya buku fiksi itu, sebagaimana kita tahu, buku fiksi itu kan dia adalah gambaran, cerita, hayalan, seperti itu. Jadi saya lebih suka dibawa ke arah yang seperti itu, untuk menulis imajinasi saya, menuangkan imajinasi saya lewat buku fiksi dengan misalnya cerita-cerita seperti apa. Nah, itu bisa menyalurkan imajinasi kita. Kenapa saya tidak memilih non fiksi? Karena kalau kita tahu kan non fiksi itu lebih ke buku pelajaran, buku resmi. Nah, yang pertama, orang itu juga akan malas membaca. Ini rata-rata orang Indonesia malas membaca buku pelajaran, tapi kalau buku fiksi seperti komik, majalah, dan lain-lain, itu novel, nah itu orang lebih banyak membaca itu, termasuk orang Indonesia. Oleh karena itu, mengapa saya memilih menjadi penulis fiksi? Ya karena beberapa alasan tadi. Terima kasih. Ya, mungkin itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk UAS MKW Bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada penjelasan saya yang menyinggung perasaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.